سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, sekalian mari kita awali Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita akan teruskan kajian di pagi ini surah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Kami bangun di atasmu 7 lapis langit yang kokoh. Kami jadikan pelita yang nyalanya sangat. Di atas manusia terbentang langit yang tiada terbatas, dihiasi bintang yang berjuta, indah, kokoh dan tertata rapi. Tiada saling berbenturan atau berlomba, tiada bersinggungan, masing-masing berjalan pada orbit yang sudah ditentukan, yang memberi manfaat yang sangat besar bagi manusia. Apakah semua ini terjadi hanya kebetulan? Apakah semua itu terjadi dengan sendirinya tanpa peran Maha Perencana dan Maha Pencipta yang sempurna dalam segala sifatnya? Di antara bintang-bintang ada matahari yang memberi manfaat langsung kepada yang hidup di bumi, termasuk manusia. Cahaya dan panasnya yang tersaring dengan jeli dan melimpah secara tetap kepada seluruh makhluk di bumi bagi sumber, sampai yang ada di kedalaman laut dan kegelapan bumi memanfaatkan sinar. Penjelasan beliau. Kalau kita coba kaitkan antara ayat 12 sampai 13. Itu ayat 12-nya Allah berfirman, wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Kemudian disusul ayat berikutnya adalah wa ja'alna sirajan wahhaja. Kalau kita menganut bahwa kedekatan ayat ini pasti ada kedekatan makna. Jadi dalam tafsirul ayah bil ayah itu kan ada munasabah antara ayat. Kenapa ayat itu diletakkan setelah ayat ini? Atau kenapa surat ini diletakkan setelah surat ini? Misalnya kita coba renungkan, wa ja'alna sirajan wahhaja. Kemudian kami jadikan pelita yang nyalanya terang, matahari. Nyalanya terang, tetapi dia tidak menghancurkan. Sinar matahari yang sampai ke bumi itu kan semuanya bahasa beliau tadi sudah tersaring. Nah, apa kaitannya dengan wa ja'alna wa banaina fawqakum sab'an shidada?
ringan sinar matahari. Bisa jadi adalah lapisan-lapisan itu. Lapisan katakanlah ozon, lapisan yang mungkin sangat banyak lapisannya. Hanya kemudian Allah itu menggunakan redaksi bilangan yang dalam tradisi Arab, saya sudah sebutkan kemarin, angka 7 itu termasuk angka yang tertinggi. Karena itu juga terkait dengan bilangan hari. Bilangan hari kan salah satu minggu hanya 7 hari. Nah, dalam pengertian yang sangat sederhana itu, bahwa angka 7 itu termasuk angka yang tertinggi. Ini ketika Al-Quran itu coba mendekatkan kepada pemahaman akal manusia yang dalam posisi yang masih sangat sederhana. Ketika menghitung bilangan itu hanya yang terdekat dengan kehidupannya. Maka angka 7 itu dianggap sebagai angka yang terbanyak. Nah, apakah sejatinya lapisan-lapisan langit itu hanya 7? Nah, ini kita bisa jadi jumlahnya sangat banyak. Tetapi yang bisa mengetahui tentu adalah orang-orang yang menekuni dunia antariksa. Tetapi kita bisa kaitkan begini, tersaringnya sinar matahari hingga ke bumi yang sangat pas dengan kebutuhan manusia. Kan yang ada di dasar lautan, dalam lautan pun dia mendapatkan manfaat dari sinar matahari, itu karena ada lapisan-lapisan. Ini kalau kita mencoba mengkaitkan munasabah antara ayat. Jadi salah satu kita memahami ayat itu adalah kita mengkaitkan dekatan antara satu ayat dengan ayat berikut. Ini pula yang dilakukan misalnya oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib itu ketika menafsirkan surah Inna a'tainakal kautsar itu dikaitkan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya itu kan Ar-Ra'aital ladzi yukadzib. Ini seakan-akan Al-Kautsar itu menjawab dari surat Al-Ma'un. Tadi di situ Inna a'tainakal kautsar. Ini akan menjawab Ar-Ra'aital ladzi yukadzib bid-din dzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Kenapa kamu tidak mau memberikan makan kepada orang miskin? Padahal kamu berikan banyak. Tafsirannya dari Imam Razi begitu. Jadi ketika mencoba mengkaitkan antara satu surat dengan surat berikutnya, Al-Kautsar itu sebagai jawaban dari surat Al-Ma'un. Jadi seakan-akan di situ ada relasi. Misalnya, wailul lil musallin. Kemudian dijawab, sholli li rabbik. Jadi ada satu surat dengan surat berikutnya itu ada keterkaitan, bahkan bisa jadi saling menjelaskan atau menjawab persoalan yang ada di surat. Nanti juga kita akan temukan begitu, bagaimana di awal dulu kita sampaikan bahwa pola penjelasan ayat Quran itu terkadang menggunakan logika mind mapping. Logika mind mapping itu kan ada satu simpul, kemudian dijabarkan dengan beberapa simpul. Beberapa simpul dijabarkan lagi menjadi beberapa simpul lagi, dan seterusnya. Disebut misalnya kemarin kita katakan intinya suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratul mustaqim dijabarkan dengan 3 kata yang pokok. An'amta, ghairil maghdub, waladdallin, kan gitu ya. Nah, siapa yang an'amta dijabarkan lagi nanti di ayat surat-surat berikutnya. An'amta di Al-Baqarah nanti akan ditemukan al-muttaqin. Kemudian maghdub itu orang yang boleh yang dibicarakan nanti kelompok yang kafir seterusnya. Dan itu akan ada perincian-perincian pada ayat berikutnya. Jadi Quran itu bicara pokok, kemudian rinci, seterusnya. Ini logika Quran telah menjelaskan antara satu surat dengan surat. Konteks ayat ini, ketika kita bicara tentang wabainaina fawqakum sab'an syidad, dan kami bangun di atasmu itu 7 langit yang kokoh. Kembali kepada pengertian dari langit. Langit maknanya adalah ma fawqa syai', apa yang ada di atas sesuatu, apa yang ada di atas.
Kemarin sudah saya sampaikan bahwa apa yang di atas sesuatu itu bisa jadi bukan hanya sesuatu yang di saat kita pijak. Di planet lain bisa jadi itu banyak sekali planet langit-langit yang seperti yang kita huni ini. Miliaran galaksi. Dalam satu galaksi itu ada juga planet-planet. Bayangkan alam semesta ini betapa besar, betapa luas. Kalau bumi yang kita pijak yang diameternya itu sudah ratusan juta, itu masih jauh lebih kecil dengan diameternya. Tetapi di planet lain itu ada planet yang jauhnya itu 10 kali lipat daripada besarnya matahari. Nah seterusnya. Jadi ini luar biasa. Jadi angkasanya itu kalau dipikir ini memang akan kita temukan maha besar. Nah di situ penglihatan kita. Nah apa yang disebut langit? Tentu ini nggak tahu apakah benar atau tidak. Antara satu planet dengan planet lain itu kan sebenarnya kalau di gambaran apa itu kan bentuknya bulat. Bumi itu bulat. Nah apa yang di atas sebuah lingkaran bulat itu kan tergantung pada posisi dia berada. Katakanlah kita sekarang berada di Indonesia, yang di bawah bumi sana sasar diametral itu adalah Amerika. Yang di atasnya Indonesia itu apa? Di atasnya Amerika itu apa? Berarti yang disebut di atas itu kan sebenarnya sesuatu yang relatif bagi yang menempati itu. Nah, ketika dia berkeliling dan di situ juga ada planet lain, maka langit itu sebenarnya ruang antara satu planet dengan planet yang lain. Kalau kita bersinggungan dengan planet lain, planet bulan atau planet matahari. Ruang antara inilah yang disebut sebagai langit. Ruang antara bumi dengan bulan, misalnya di situ ada ruang antara. Dan masing-masing kan berputar sebagai pada posisi kan. Bumi hanya berputar rotasi, dan seterusnya. Kemudian yang lainnya juga. Dan ini apa yang karena bumi berputar itu yang di atas kan menjadi relatif. Nah, ini menurut saya bahwa bayangan kita akan sesuatu yang di atas itu sebenarnya menyederhanakan karena kita itu hanya bisa melihat sesuatu yang kita bisa membayangkan sesuatu yang kita lihat. Tapi logika kita bisa bawa ke sana. Wabanaina fawqakum sab'an syidad. Nah ini, tapi yang lebih penting lagi yang ditulis ini adalah apakah semua ini terjadi? Ini membawa kesadaran kita. Ini juga akan kita kembalikan kepada apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pandangan kita terhadap alam itu hendaknya tidak hanya berhenti pada alam sebagai alam, tetapi pandangan kita itu hendaknya mengantarkan kita kepada satu spiritualitas tertentu. Dan semua pola di ayat Quran itu tidak ada yang mengajak kita melihat alam itu semata-mata hanya sebagai keputusan alam, tetapi harus dikaitkan itu dengan apakah rasa syukur, apakah rasa kaitan kebesaran Allah dan sebagainya. Kemarin sudah kita sampaikan, misalnya ada fakta tanah subur, ada fakta tanah tandus ya. Wal-baladu thayyibu yakhruju nabatuhu min rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Itu kan fakta tanah subur, ada fakta tanah tandus ya. Tetapi kemudian ditutup dengan kadzalika nusarriful ayati yasyur. Jadi bicara bicara tanah, ada tanah subur, ada tanah tandus, tapi ditutup dengan syukur. Nah ini pola-pola ayat Quran itu hampir semua rata begitu ketika berbicara tentang penglihatan kita terhadap Allah. Kemudian di ayat berikutnya tentang matahari. Di antara bintang-bintang ada matahari yang memberi manfaat langsung pada yang hidup di bumi termasuk manusia. Kita sebenarnya bisa merenungkan ini. Matahari itu disebut sebagai pengatur hujan. Matahari yang panas itu tapi juga berfungsi sebagai pengatur. Laut yang kena panas matahari dia akan menguap,
dan uapnya menjadi krital-krital awan dan turun lagi menjadi hujan seterusnya. Nah ini semua sudah diatur dengan ketentuan yang sangat pas. Hujan pun diturunkan dengan kadar yang sesuai. Diameter air hujan, kalau kita bayangkan, diameter air hujan itu kan selalu tepat ya. Rintiknya itu, besarnya rintik itu. Diameter titiknya air hujan itu kan tidak ada yang sak gelundungan-gelundungan. Kan gitu ya. Coba kamu bayangkan ya, misalnya air hujan itu turunnya itu seperti water cannon. Coba gitu ya, apa nggak mati itu ya. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa supaya rintiknya hujan itu tidak merusak. Juga sinar matahari itu sudah pas sesuai dengan kadar yang dihuni oleh manusia. Panasnya matahari yang di bumi kan saya kira tidak ada yang 100 derajat kan. Paling banter itu kan cuma ya 50 derajat adalah yang di daerah tertentu ya maksudnya. Tetapi itu tubuh manusia masih bisa menyesuaikan. Atau manusia masih bisa menciptakan teknologi untuk menghalau. Nah ini itu sudah atur sedemikian rupa sehingga bumi itu sebagai tempat yang layak huni bagi manusia. Nah ini kalau kita renungi saja itu sudah membawa kita kepada rasa syukur. Oke, kita teruskan. Linukhrija bihi wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajja. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin. Nah ini tadi ya, terkait dengan matahari. Jadi tadi sudah kita tentang 7 lapis langit. Yang 7 lapis langit tadi kita pahami sebagai bagian dari cara Allah menyaring sinar matahari. Nah sinar matahari yang tersaring ke bumi itu kemudian mengenai lautan, lautan menjadi hujan. Dan kemudian wa anzalna minal mu'sirati. Proses yang kalau kita perhatikan sangat ilmiah. Bagaimana proses terjadinya hujan itu ya sudah dijelaskan di sini. Kalau kita kaitkan teori-teori ilmiah tentang terbentuknya hujan itu bisa dijelaskan dari Quran, dari ayat. Bahkan detail mulai dari waja'alna fawqakum sab'a data itu. Mulai dari sinar matahari yang tersaring, kemudian matahari tadi yang mengenai air laut menjadi hujan. Dan kami turunkan dari awan hujan yang mencurah berlimpah. Dan kemarin kita sudah sempat sampaikan, sebenarnya volume air di bumi ini kan tidak pernah bertambah atau tidak pernah berkurang. Volume air itu kan hanya berputar. Ya hujan, turun, kemudian meresap ke bumi, sedot lagi, kemudian ada yang mengalir ke lautan, sedot lagi, naik lagi, sedot lagi. Jadi dia hanya berubah bentuk. Katakanlah dari semula air menjadi bawah, turun lagi menjadi air. Seterusnya. Tapi kan volumenya sebenarnya tetap. Apakah volume air yang ada di bumi kemudian menjadi bertambah? Bertambah ketika ada pencairan es langit. Tapi sejatinya kan dia sebenarnya air semuanya berubah bentuk jadi. Jadi volumenya sebenarnya tidak. Kalau menonton film Ice Age, kan ada ininya ya, apa namanya? Film itu ya, film Ice Age itu kan menarik ya. Itu bagaimana bumi yang terjadi dari kristal es ya, cair. Nah, kiamat itu kan bisa jadi bentuknya itu ketika kalau di Quran itu kan ketika saya lupa ayatnya, tetapi ketika terjadi pemanasan untuk kutub tadi itu kemudian cair semuanya, maka volume air melebihi dari volume daratan itu kan menjadi. Mungkin yang di Aceh juga sempat merasakan kemarin ketika terjadi tsunami itu, bagaimana menggulung air yang menggulung. Waktu tsunami sudah air ya, 2006 sudah air ya, tapi baru ya 4 tahun ya. Jadi ketika tsunami terjadi itu kan juga
seperti digulung ya. Ini juga kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, ada istilah katon yisijili ilkutu. Berarti Allah menggulung, melinting, atau memelintir lipatan-lipatan kertas. Di bumi itu akan digulung seperti lipatan-lipatan kertas. Nah, jadi kalau bagaimana terjadinya kiamat nanti itu juga ketika sistem yang ada di bumi tata surya itu kemudian diubah. Yang tadinya sinar matahari itu katakan kadarnya sudah pas, panasnya ditambah sedikit gitu saja, itu sudah luar biasa hancur. Jadi ini membawa kita pada perenungan ya, bahwa semesta ini memang hendaknya mengantarkan kita pada perenungan yang matahari yang mengirim sinar dan panasnya ke bumi, daratannya dan lautnya menimbulkan panas yang menguapkan air yang naik menjadi mendung, memuat butiran air yang akhirnya turun sebagai hujan membasahi permukaan bumi dan meresap, menyuburkan tanah dan mengisi telaga yang kekeringan. Tumbuhan mulai menguncup segar, bunga dan buah-buahan bermunculan menjadi rezeki yang menyehatkan manusia dan makhluk Allah yang ini. Kalau kita yang ada di Indonesia itu betul-betul bisa merasakan itu, apa yang disampaikan orang itu betul bisa merasakan. Dan kadar air hujan itu nutrisinya berbeda dengan air yang sehat. Kalau kamu misalnya merawat tanaman yang kena air siraman hujan dengan air siraman dari sumur itu berbeda tingkat kesuburan. Kalau tanah itu kena hujan sekali saja itu langsung tumbuh, rumputnya itu lebat. Tapi kamu siram berkali-kali dengan air sumur itu berbeda. Artinya dari sisi itu saja, bagaimana air hujan itu bisa menumbuhkan tumbuhan tanaman, itu memang bisa kita pahami. Karena nutrisi yang terkandung kristal-kristal air dari atas itu lebih lengkap dibandingkan yang air dari sumur yang dinaikkan disemprotkan. Ini kita bisa pahami kenapa kemudian di situ ada ayat yang menunjukkan bahwa linuh jadi habban, bukan dari air tadi habban jangan tumbuh. Bila Allah tidak memberikan rahmatnya dengan mengatur secara apik dan membiarkan berjalan sendiri, maka alam kita akan kacau dan bumi akan kering kerontang. Manusia dan makhluk lainnya akan kurus kering dan mati. Tapi Allah Maha Pemurah terus melimpahkan nikmatnya dengan mengatur dengan seksama seluruh makhluk, meskipun sebagian manusia tidak mengakuinya. Lihat limpahan rahmat yang di hutan, lembah dan di kebun-kebun yang diberdayakan manusia, dan yang tumbuh secara liar, semua berjalan dengan indah, teratur dan menyebarkan manfaat yang merata, meskipun tidak. Bila manusia dikecewakan karena gagal usahanya atau berkurang dari yang diinginkan, ia merasa bahwa di atas dirinya ada kekuatan yang lebih berkuasa, lalu berusaha mendekat harapan kecewaannya berakhir. Namun setelah rezeki Allah dan rahmatnya datang, mereka lupa sebelum itu mereka merintih mohon. Ini saya kira dari bahan kita ya, paling setidaknya menjadi. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.